untuk mengikuti di Kecamatan Samarinda Utara ini memang luar biasa. Di lain ada hanya 2, ya, ada 4. Malam ini luar biasa 9 grup. Ya, siap-siap duduk ya. Oke, kita langsung saja karena waktu terus merambat. Seperti biasa, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, jangan cinta beneran. Malam ini kita berkenalan dengan para dewan juri. Kebetulan di sini dewan jurinya 20, kurangin nolnya. Ada Pak Asnan MPD sebagai juri tilawah. Halo Pak, iya, berdiri ini beliau. Dan Ibu sendiri sebagai juri di bidang retorika dan terjemah. Sudah kenal ya? Iya. Kita langsung saja kepada juknis petunjuk pelaksanaan. Seperti biasa kita lihat di sini ada 3 lampu warna-warni ya di atas meja di depan Pak Asnan. Bila warna kuning menyala untuk yang pertama kali, maka peserta siap-siap, semuanya dipersiapkan. Suaranya, mic-nya, ya, semuanya dipersiapkan. Nah, sudah menyala hijau menyala berarti mulai untuk bersyarahil Quran, memberikan syarahan Al-Quran. Ada waktunya. Durasi waktu adalah 15 sampai 20 menit. Ini artinya tidak boleh kurang dari 15 dan tidak boleh lebih dari 20. Jika kurang atau lebih, kami juga kurangi nilainya. Mungkin bisa ditolerir kalau belum sampai 1 menit, ya. Nah, kemudian berjalan, siap-siap lagi. Ini ada lampu kuning yang kedua, siap-siap untuk berhenti. Biasanya ini kalau sudah 15 menit sudah, ya, boleh. Nah, kurang lebih 1 menit akan berakhir. Ya, udah menyala lampu merah, maka wassalam, nggak usah dilanjutkan lagi. Kalau ingin atraksi lagu yang lebih panjang, sayang kalau dikurangi, ya kan? Ya, itu saja yang dapat saya jelaskan untuk teknis pelaksanaan musabaqah Syahril Quran pada malam hari ini. Dan sebagai penutup ini ada syair dadakan. Iya, nontek dulu ya. Pak Lukman pakai mahkota. Berjalan tegak tanpa suara. Selamat untuk semua peserta. Siap bertanding, semoga juara. Tepuk tangan mana? Hadirin rahimakumullah, Islam di Indonesia sangat santun dan adaptif dalam menilai budaya bangsa. Pancasila adalah wajah Islam yang sangat kooperatif dalam menjalin persahabatan, dalam menjaga persatuan bangsa, dalam mempertahankan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila mengakui agama dan juga agama mengapresiasi nilai-nilai Pancasila. Islam menilai positif pada Pancasila karena Pancasila tidak bertentangan dengan doktrin agama. Bahkan Pancasila adalah cerminan wajah Islam yang moderat dan toleran. Karena Islam mampu mentransformasikan diri dengan wajah keindonesiaan. Bagaimanakah aplikasi harmonisasi nilai-nilai Pancasila dengan nilai-nilai agama? Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan syarahan yang berjudul Harmonisasi Nilai-nilai
Pancasila dengan nilai-nilai agama akan kami bahas bersama masing-masing dengan dalil yang menjadi landasannya. Untuk itu kami akan mengulas serta menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kaitannya dengan Islam melalui ayat-ayat Al-Quran. Foki Fuad dalam jurnal Islam dan Ideologi Pancasila membuat runtutan antara Pancasila dengan ayat-ayat Al-Quran, yaitu yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Islam yang hadir dengan konsep ketuhanan jelas menolak menuhankan selain Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Inilah agama dengan monoteisme yang ketat. Islam hadir untuk meluruskan pemahaman atas konsep ketuhanan yang hidup dan berkembang selama ribuan tahun di Nusantara. Sila ketuhanan yang Maha Esa diakui atau tidak diakui merupakan sumbangsih besar antara ideologi Islam terhadap ideologi Pancasila. Islam menolak konsep ketuhanan politeisme karena Islam hanya mengakui satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai satu-satunya Tuhan. Hal ini begitu jelas dan tegas di dalam firman Allah surah An-Nahl ayat 22 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahukum ilahu wahid. hamba berlindung kepada Allah dari godaan usikan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih, tak pilih kasih, yang Maha Penyayang, sayangnya tiada terbilang. Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Dan diperkuat lagi di dalam firman Allah Quran surah An-Nahl ayat 51 yang berbunyi, Wa qala Allahu la tattakhidhu ilahaini itsnaini innama huwa ilahu wahid. janganlah kamu menyembah dua Tuhan, hanyalah Dia Allah, Tuhan yang Maha Esa. Kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam konteks kemanusiaan yang adil dan beradab, maka Islam juga turut memasukkan nilai-nilai dasarnya, yaitu sifat yang adil yang merupakan sifat utama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib
wajib diteladani oleh manusia. Sifat yang beradab merupakan lawan dari sifat zalim. Dan sifat yang adil dan beradab terdapat secara tegas dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari berbuat keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pengajaran. Ideologi manusia yang mengutamakan penghormatan dan penghargaan atas manusia yang mengakui keesaan Tuhan. Inilah penjelmaan hablum minallah dan hablum minannas di dalam ideologi Pancasila. Ketiga, Sila Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia mengandung makna sebuah persatuan berbagai ragam bahasa, budaya, suku, dan beragam kehidupan manusia Indonesia. Inilah semangat nasionalisme Indonesia yang plural, yang beragam. penghargaan atas keberagaman di dalam persatuan tergambar di dalam firman Allah surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu dapat saling mengenal. yang keempat, Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berlandaskan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, Wasyawirhum fil amr. Dan bermusyawarahlah kamu dengan mereka dalam urusan itu. Islam mewarnai ideologi Pancasila
dengan proses musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Indonesia. Mengedepankan akal sehat dengan proses-proses dialog dibandingkan dengan mengutamakan kekerasan yang berdampak pada kehancuran. Nilai-nilai proses musyawarah yang demokratis juga ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima pendapat para sahabat. Bahkan para sahabat juga meniru sikap beliau ketika proses pemilihan khalifah untuk menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Yang kelima, Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berkaitan dengan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan Islam telah mencanangkan bentuk bermasyarakat yang berkeadilan di dalam surah Az-Zariyat ayat 19 yang berbunyi, Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Sadaqallahul azim. dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dengan demikian telah jelas dan gamblang seperti yang dijabarkan di atas bahwa memang nilai-nilai Pancasila berhubungan dengan ayat-ayat Al-Quran, sehingga tidak ada kata penyimpang seperti yang dituduhkan oleh segelintir orang-orang yang tidak suka kepada Islam selama ini. Hadirin rahimakumullah, betapa harmonis dan dinamis nilai-nilai Pancasila bersanding dengan nilai-nilai agama. Mari kita teruskan bersanding, jangan ditanding, jangan disaing, jangan dibanding. Wallahu
Pastilannya kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi